Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Ayu Fitriani, NIM 934203320. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kaidah fikih, yaitu al-umuru bi maqasidiha. Yang pertama adalah pengertian al-umuru bi maqasidiha. Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang mengenai suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum atau mukhalaf itu tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut. Kaidah ini berasal dari banyak materi fikih, karena di dalam fikih, nilai suatu perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kaidah ini berkaitan dengan setiap perbuatan atau perkara-perkara hukum yang dilarang dalam syariat Islam. Apabila tindakan seseorang meninggalkan hal-hal yang terlarang, yang dilakukannya dengan segala ketundukan karena adanya larangan yang berlaku dalam ketetapan syarak, maka tindakan tersebut akan memperoleh pahala atau ganjaran. Namun, apabila tindakan tersebut berkaitan dengan tabiat atau perasaan jijik terhadap sesuatu yang ditinggalkannya, tanpa memperhatikan status pelanggarannya, maka itu dinilai sebagai perkara biasa dan tabiat manusiawi yang tidak memperoleh pahala. Sebagai contoh, memakan bangkai tanpa adanya rukhsah atau dispensasi hukum atau keringanan. Status hukumnya itu adalah haram. Dalam hal ini terdapat nas atau syarak yang dengan tegas mengharamkan mengonsumsi bangkai dan melarang tindakan tersebut. Sehingga apabila melanggar akan memperoleh hukuman duniawi dan akhirat. Nas tersebut adalah tercantum dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Apabila seseorang mencegah diri untuk tidak melakukan tindakan tersebut dalam artian mengonsumsi bangkai, dengan harapan bahwa ia berpegang teguh pada nas dan menerapkan ketentuan yang berlaku di dalamnya, maka tindakan ini memperoleh ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pelaku mendapat kebaikan yang ditambahkan pada daftar pahala-pahala kebaikannya di sisinya. Makna yang tersirat dari kaidah ini bahwa niat dalam hati yang bersifat abstrak yang tidak disertai dengan suatu tindakan lahiriah yang menjelaskannya, baik berupa perkataan atau perbuatan, tidak berimplikasi pada suatu hukum syar'i duniawi. Yang kedua adalah dalil-dalil mengenai al-umuru bi maqasidiha. Di dalam ibadah, apakah niat ibadah itu wajib atau sunnah, adaan atau qodoan? Dalam muamalah, apakah niat memberi atau meminjamkan dalam jinayah? Apakah kesengajaan dengan niat dan seterusnya? Maka muncul qawaid fikih, yaitu al-umuru bi maqasidiha. Dirujuk pada hadis-hadis dan ayat Al-Quran berikut ini. Yang pertama, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab yang berbunyi, Innamal a'malu binniyat, yang berarti setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas yang berbunyi, Rufi'a an ummatil khota'u wan nasyanu wa mastukriha alaih, yang artinya diangkat dari umatku tidak ditulis berdosa perbuatan karena keliru, lupa, dan terpaksa. Tidak cukup sampai di situ saja, tapi juga ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan niat, yaitu tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi, Walaisa alaikum junahun fima akhtatum bihi walakim ma ta'ammadat qulubukum, yang artinya, dan tidaklah ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Juga tercantum dalam surat An-Nisa ayat 92 dan 93 yang menyatakan adanya pembunuhan karena kesalahan dalam artian tanpa niat dan pembunuhan karena disengaja dalam artian dengan niat. Selain itu juga dirujukkan kepada tujuannya,
baik dan buruk, apakah tujuan penipuan yang dilarang atau bertujuan baik untuk memberi manfaat kepada manusia. Dari sini bisa diambil bahwa pertama, apabila dirujuk kepada hadis dan ternyata hadis-hadis tadi sama dengan kaidah, maka hadis tadi menjadi kaidah di kalangan fuqaha. Yang kedua, kaidah yang dirujukan kepada pemahaman nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis, maka substansi pemahaman itulah yang menjadi kaidah. Juga tercantum dalam kitab Al-Qawaid Fiqhiyah karangan Ibnu Rajab Al-Hambali yang berbunyi, Man ta'ajjala dhahaqqahu aw ma ubiha lahu qabla waqtihi ala wajhim muharramin uqiba bihirmanihi, yang artinya barang siapa yang mempercepat haknya atau yang membolehkannya sebelum waktunya dengan cara yang haram, dihukum dengan keharaman atau dilarang menerima hak tersebut. Dikelompokkan pada kaidah tersebut sebagai ahli waris yang membunuh pewaris, maka dilarang mendapat warisan, menikahi wanita sebelum habis masa iddahnya, memburu binatang dalam keadaan ihram. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, jika orang yang dititipi barang atau al-wadi mengambil barang titipan dengan niatan mengonsumsinya atau memakainya, lalu ia mengembalikan lagi barang tersebut ke tempatnya sebelum sempat melakukan tindakan yang diniatkannya, namun ternyata barang tersebut rusak. Setelah ia kembalikan ke tempatnya dan setelah ia antarkan, sementara itu ia tidak melakukan pelanggaran maupun kelalaian terhadap barang tersebut, maka ia tidak dikenai kewajiban membayar jaminan pengganti. Untuk contoh yang kedua yaitu barang siapa berniat menggosok atau merampas harta milik orang lain, lalu ia belum melakukannya, namun harta tersebut kemudian rusak di tangan pemiliknya, maka ia tidak dianggap sebagai penggosok atau perampas dan tidak dikenai kewajiban mengganti, meskipun ia secara lugas menyatakan diri berniat untuk melakukan hal tersebut. Dalam hal tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa lafal-lafal yang jelas atau lugas tidak membutuhkan niat untuk membangun konsekuensi hukum duniawi yang mengikutinya. Dengan bahasa lain, pernyataan yang lugas atau al-lafaz as-sarih tetap membawa konsekuensi-konsekuensi hukum, meskipun orang yang menyatakan mengaku bahwa ia tidak bermaksud menyatakan atau melafalkannya, atau tidak menginginkannya konsekuensi yang diakibatkan oleh ucapannya. Yang ketiga adalah seorang mengucapkan sigat suatu akad, namun yang ia maksud adalah akad yang lain, maka yang menjadi penentu adalah niatnya. Dan penjelasannya atas niat tersebut dapat diterima jika lafaz tersebut mengandung kemungkinan dua makna akad sekaligus dan ada bukti-bukti kontekstual yang mengarah pada maksud yang diinginkan penutur. Termasuk dalam kategori ini, akad pernikahan dengan menggunakan lafal jual beli atau hibah dalam mazhab Hanafi jika memang ia telah dipahami maksudnya sebagai nikah, juga pada transaksi sewa-menyewa dengan lafaz jual beli, manfaat atau jasa dan sebagainya. Dalam permasalahan ini, para ahli hukum Islam merumuskan kaidah fikih tersebut yang berbunyi, Al-ibratu fil uqudi wal ma'ani la bil alfadi wal mabani, yang artinya yang dianggap berlaku dalam transaksi atau akad adalah maksud dan makna, bukan pernyataan yang berbentuk verbal. Berdasarkan kaidah ini, mereka pun menetapkan bahwa bai al-wafa yaitu sebagai sistem transaksi jual beli di mana penjual mengajukan persyaratan apabila ia melunasi barang pada masa tertentu, maka tidak akan ada transaksi di antara keduanya. Dalam artian, ia boleh mengambil kembali barangnya. Merupakan transaksi gadai atau rahan. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan atau kurang jelas dalam materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan atau dimaklumi.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.